Halo, hai kelas, balik lagi di Swabble TV. Motivation Day is back. Yeay. Perkenalkan, nama aku Yedija dari Sekdit PSDM. Dan aku Nirwana dari Sekdit Humas. Nah, kita berdua yang bakal nemenin Vela semua di sini pada Motivation Day kali ini. Nah, Velas, seperti tahun-tahun sebelumnya, Motivation Day ini nggak mungkin kita hanya berdua nih ya. Kita kedatangan seorang tamu yang sangat keren, mantap, spesial, pokoknya paling jos deh, Velas. Paling top ya, Nir ya? Paling top. Kita langsung panggil aja kali ya. Oke. Pada Ibu Izati kami persilakan. Halo semuanya, Velas. Oke. Jadi nih, Ibu Jati adalah guru sosiologi di SMAN 112 loh, Velas. Nah, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Mungkin banyak Velas yang belum kenal nih sama Ibu. Oke, ya Ibu izin ya. Iya, Ibu. Perkenalkan, halo Velas semuanya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Bu Izati Saidah. Ibu mengajar mata pelajaran sosiologi di SMAN 112. Tuh. Nah, jadi Bu, Ibu udah tahu belum tentang topik Motivation Day kita tahun ini, Bu? Wah, tahu dong. Udah tahu ya, Bu, ya? Wah, Ibu udah tahu. Berarti Ibu aktif dong, Bu. Wah, aktif Ikutin. banget. Berarti Ibu udah Ibu follow IG. follow. Wah, Ada Oh. dong, Ibu udah Mantap, follow, mantap. tenang aja. Nah, jadi Velas, IG MPK OSIS kemarin udah ngepost meminta telonim mengenai Motivation Day tahun ini yang bertemakan Love life nih, Velas. Ini semua sangat antusias ya, Nir ya? Bener Biasanya kalau ada yang love-nya itu Oh, lebih pada menarik semangat ya, gitu. pada Semangat semangat. sekali. bener banget. Biasa remaja tuh langsung membara gitu ya, Bu. Tuh. Jadi nih, love life atau yang dikenal juga dengan cinta sangat identik dengan perasaan kasih sayang, suka dan sebagainya nih, Velas. Tapi di sini cinta ini sangat universal loh. Jadi untuk Velas yang bilang belum pernah merasakan cinta, menurut aku itu bohong sih, Bu. Bohong banget. Bohong banget. Gak Bohong mungkin, gak mungkin. Karena saat kita lahir aja kita udah merasakan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Iya, Terus betul seiring sekali. kita bertumbuh, kita sekolah, kita merasakan kasih sayang dari teman-teman sekitar kita, sahabat kita, terus juga keluarga inti kita nih. Nah, Velas sebagai belum tahu, cinta bila dijabarkan secara umum tidak memiliki arti yang konkret. Dan cinta itu tidak bisa secara nyata nih, hanya bisa dirasakan oleh orang-orang. Wah, Berat berarti- sekali. Berat ya, Bu, ya? Nah, kalau dari pandangan Bu Izati nih mengenai love life anak zaman sekarang ini gimana nih, Bu? Oke, sekarang ganti Ibu nih ya. Iya, giliran Ibu. Oke. Iya. Biasanya benar tadi yang dibilang Yedi, love life gitu ya, terdiri dari kata love dan life gitu ya. Love ini biasanya memang sesuatu yang nggak bisa kelihatan gitu ya. Cinta itu nggak kelihatan ya, Cuma dirasain ya, Bu, ya? Benar, tapi ada di sini. Ada di hati ya, Bu. Asik. Ada di hati kita gitu. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya itu dengan cinta gitu ya, itu biasanya akan kita melakukannya itu dengan nyaman Dengan gitu, senang. dengan Enjoy ya, senang Bu, ya? hati, enjoy kayak gitu, melakukan apapun itu. Contohnya kayak gini. Misal even kita belajar gitu ya, beribadah, berteman dengan siapapun, kalau memang pada dasarnya cinta gitu ya, kita cinta, kita memang senang melakukan itu biasanya kita melakukannya dengan semangat gitu, benar. Contoh kayak gini deh, kamu suka pelajaran X nih misalnya ya kan, pastinya kamu akan memberikan effort yang lebih pada pelajaran itu. Biasanya kamu lebih bersemangat juga gitu. Kalau ada pelajaran itu tuh maunya tuh cepet-cepet gitu ya, nggak mau berakhir Nggak gitu, males-malesan ya, nggak Bu? males-malesan, nggak ngantuk dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena pada dasarnya kita cinta, kita Nyaman. suka, dan itu nyaman, nah, gitu kita lakukan seperti itu. Nah, untuk love life ya, love life pada tema kita kali ini, di mana mengusung bahwa love itu kan artinya bagaimana cara kita mencintai kehidupan kita ya nggak sih? Bener banget. Benar, Oh, iya. yang tadi Ibu bilang bahwa kita melakukan segala apapun itu ya harus dengan cinta. Nah, remaja-remaja yang Ibu lihat sekarang ini nih ya, dalam mencintai kehidupannya gitu ya, kayaknya banyak banget sekarang
remaja-remaja yang udah open minded ya sih, dari segi pemikirannya gitu ya, dan mereka tuh udah banyak ruang untuk mengapresiasikan diri mereka, Ekspresikan diri mereka juga ya, Bu. Terutama teknologi udah mengekspresikan makin diri berkembang mereka. ya. Iya betul sekali. Ada TikTok ya nggak sih? Iya. Mereka bisa menyalurkan hobi-hobi mereka di situ, atau bisa menjadi konten kreator di YouTube gitu, atau belajar pun sekarang menikmati hidup mereka misalnya dengan jalan-jalan ke tempat yang seru gitu ya kan, udah banyak fasilitas yang menunjang kayak gitu. Terus juga banyak hal lain gitu ya yang ibu lihat kayak remaja sekarang tuh udah bisa menikmati hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Nah, bener banget. Bener Remaja banget, sekarang tuh bener. udah gampang banget untuk mencari kebahagiaan karena sekarang tuh teknologi Gampang udah ya? maju, carinya aja tuh gampang Iya, banget. bener. Ngapa-ngapain bisa gitu ya. banget. Lagi sedih aja bisa sambil denger musik, Dimanapun itu ya, Bu. Nonton Iya, drama. betul. Iya, Waduh. seperti itu. Nah, Ibu, Kayak gitu. menurut Ibu love life yang mengarah ke arah relationship ya, Bu, itu Iya. ada dampak positifnya atau ada dampak negatifnya juga, Bu? Menurut Ibu? Oh tentu, yang namanya kita balik lagi tadi adalah kita melakukan ketika kita cinta terhadap sesuatu gitu ya, itu pasti akan kita lakukan dengan bahagia gitu, dengan senang gitu. Nah itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang positif gitu. Ketika misalnya kalian berteman gitu ya dengan tulus dengan orang-orang yang memang kalian cintai gitu ya, di lingkungan pertemanan, di dalam keluarga juga bisa gitu ya. Nah itu ya pastinya hubungan kalian akan sehat gitu, akan bagus gitu, sehingga hubungan itu Positif ya, Bu? iya jadi positif gitu ya, dan kalian akan membentuk support system yang bagus sih tentunya di Setuju. dalam relationship itu gitu. Dan yang namanya kalau udah support system pasti akan mendukung apapun. Satu sama lain Iya ya, Bu? betul, satu sama lain gitu, bukan hanya kayak temenan ya, sekedar temen aja gitu, pulang pergi gitu aja, tapi ya lebih dari itu gitu, menjadi support yang baik buat kalian. Apa ada masalah saling cerita, Iya, terus saling kasih betul nasihat sekali. gitu ya, Bu. Mm-mm. Tapi ya Bu, tadi kan udah sebutin nih dampak positif ya. Ada nggak sih Bu dampak dampak negatif dari hubungan relationship di antara remaja sekarang ini? Oke ya, pastinya tentunya ada ya. Segala sesuatu itu pasti ada dua sudut pandang gitu ya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Tergantung gimana nih relationship-nya. Kalau misalnya toxic ya pastinya udah banyak negatifnya gitu ya. Mending tinggalin aja ya, Bu. Iya lah, mending tinggalin. Misalnya kayak hubungan misalnya pertemanan kalian yang udah toksik, ya udah nggak bagus gitu ya, kayak saling ngejelekin satu sama lain di belakang gitu ya, nggak saling jujur gitu ya. Ya itu kan ada yang nggak sehat di dalam hubungan itu. Ya harusnya diperbaiki. Kalau enggak ya kan pasti punya dampak negatif, dan kalian juga jadi nggak enjoy. Jadi ya hidup yang udah banyak masalah ditambah pertemanan yang bermasalah jadi Yes. makin sedih gitu ya. Betul sekali gitu. Apalagi kalau hubungan itu misalnya ya, kalau remaja-remaja sekarang kayak kalian udah mengenal lawan-lawan jenis nih, Mulai misalnya pacaran. pacaran kayak gitu ya kan, anak zaman sekarang kayak gitu. Nah kalau misalnya itu udah toksik dan itu udah mengganggu hubungan konsentrasi kalian, terutama dalam belajar gitu prioritas ya. kita kan belajar ya, Bu, sebagai pelajar. Prioritas kalian kan belajar. Ya kalian harus bisa memilih prioritas mana yang harus kalian lakukan lebih utama. Kalau misalnya itu mengganggu, ya lebih baik ditinggalkan gitu. Tapi Bu, ngomong-ngomong tentang Iya. pacaran, sebenarnya untuk remaja ini penting nggak sih, atau seharusnya remaja kayak kita tuh ya Fokusnya belajar belajar aja aja, Bu. gitu? Oke, kalau menurut ibu sih emang pada saat remaja-remaja ini kalian lagi masa-masanya gitu ya. Masa dimabuk asmara. Wah, bukan Cinta ya. main. Lagi masa-masa ini mencoba sesuatu yang baru, mencoba hal-hal yang baru yang belum kalian temui. Apalagi kalau ada yang perhatian sama kalian, Aduh. seneng banget gitu ya kan. Nah, yang tadi ibu bilang ya kan, ketika hubungan itu kalian kan ini pada masanya masa-masa dimana kalian juga harus fokus pada belajar gitu ya, apalagi kalian punya goals gitu, tujuan, cita-cita yang kalian ingin capai. Nah ketika hubungan itu sudah menjadi sesuatu yang Menghambat kita untuk menggapai cita-cita kita ya. Yes, betul.
misal gini, waktunya kalian belajar ya, waktunya kalian misalnya malam ngerjain tugas, terus jadi teleponan sampai larut malam misalnya gitu, sampai jam 1, jam 2 akhirnya kalian bangunnya telat dan nanti di sekolah jadi ngantuk, nggak fokus, dan itu kan akan berdampak pada hal-hal yang lain yang banyak. Bener banget. Nah itulah harus kalian bisa-bisanya manage itu gitu. Balik lagi sih gitu, ketika itu udah nggak bagus ya pasti akan ada dampak yang kembali ke diri kita. Wah, berarti segala sesuatu itu harus ada batasannya ya, Bu. Nah, Kalau udah di luar betul. batasan itu berarti akan berdampak negatif. Betul sekali, tidak boleh berlebihan. Nah, Oke. Bu, dalam sebuah relationship yang Ya. sehat, tentunya kan kita harus bisa mencintai dan menerima diri kita apa adanya dulu. Nah, kan? tentu. Tapi nih Bu, dari Fawas semua ada yang mengirimkan talonim, apa harus cantik ya biar bisa punya temen? Oh tidak, Aduh, ibu kan? nggak cantik tapi temen ibu banyak. Waduh. Ibu cantik Wah, loh. ini gimana nih Bu? Oh Ibu ya, cantik nih. oh ya, cantik itu Iya. soal relatif, Relatif. ya. Kalau Relatif. ibu ngelihat kayak ya ibu biasa aja sih. Kalau Oh. masih sama Luna Maya ya masih cantikan dia gitu. Sama Oh. Nirlana juga masih cantikan Nirlana. Oh enggak, kalau menurut kita Oke. sama namanya cantikan ibu Ibu ya. dong paling cantik dong Bu. Nah, tapi Bu, ada nggak sih Oke, tips oke. untuk bisa Oke. menyayangi diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita menyayangi orang lain? Ada dong gitu. Waduh. Jadi gini ya, tadi kan pertanyaannya gimana caranya kita bisa mencintai diri kita sendiri dulu gitu ya, sebelum kita mencintai orang lain. Nah ini ada dalam konsep psikologi kali ya, namanya itu self love gitu ya. Kalian juga pasti tahu ini tuh lagi Hype kayak banget. hype banget Yes. gitu ya, dimana ini tuh salah satu kayak terapi gitu ya, kayak terapi self healing. Self love itu adalah terapi buat kita menerima diri kita gitu. Nah, bagaimana cara menerima diri kita, menerima kekurangan kita gitu ya, itu dengan cara bagaimana cara menerima diri kita secara utuh, yaitu dengan cara menerima segala kekurangan kita. Bagaimana kita bisa menerima orang lain gitu ya, menerima kekurangan orang lain kalau kita aja nggak bisa menerima kekurangan diri kita. Setuju Kayak banget, gitu. setuju banget. Dan satu lagi, jangan kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain gitu, atau kepada sesuatu hal yang sifatnya itu bisa hilang gitu loh. Karena kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain gitu ya, atau misalnya Terhadap kalian suatu barang. terhadap suatu barang, Nggak ada yang kalian abadi di Seorang dunia yang ini. betul, nggak ada yang abadi. Jadi ketika misalnya kalian dalam keadaan down, dalam keadaan jatuh, kalau kebahagiaan kita digantungkan sama orang lain atau sama benda-benda yang memang kita anggap itu penting, ketika itu nggak bisa membantu kita ya akan Makin sedih gitu. makin sedih, nggak ada yang bisa menolong diri kita gitu. Makanya kebahagiaan ya benar sih, maksudnya kebahagiaan diri kita itu ya harus kita yang cari gitu, yang buat gitu, yang jadi kita nggak bergantung sama orang lain. Ya kita melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia, buat orang lain Nah, bahagia ya Bu. betul sekali. Kalau kita sudah mencintai diri kita dengan tulus gitu ya, pasti orang lain juga akan menerima ketulusan itu gitu. Setuju sih, positif energi itu tersebar di atas sekeliling betul kita. sekali. Contohnya apa nih Bu tadi? Kayaknya Ibu mau memberikan contoh ya. Contohnya adalah ketika kita bisa memaafkan diri kita dalam segala kekurangan ya. Contoh. Tapi gini loh, misal ya, dalam segi physically gitu ya, misalnya kayak kita kurang misalnya kita merasa kayaknya gue dibanding teman-teman gue nggak cantik gitu ya, atau misalnya ini, tapi ada hal-hal lain yang harus kita gali di sini. Makanya di dalam konsep self love itu sendiri, bagaimana caranya kita bisa menggali potensi diri kita. Ada value gitu, ada value yang harus kita punya. Bukan kayak cuma kita pasrah sama ya udahlah gue mah nggak cantik, nggak pinter, gue mah udah gini kayak udah pasrah gitu. Nah, jadi bagaimana itu ya kita harus cari tahu nih apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kelebihan kita, dan kita bisa menarik gitu ya untuk orang lain itu seperti apa. Dan ya itu tadi ketulusan yang ada dalam diri kita ini ya, yang harus kita berikan juga kepada orang lain seperti itu. Bener banget sih Falas. Jadi nggak ada yang sempurna di dunia ini, tapi setiap orang itu memiliki kesempurnaannya sendiri. Wah. Begitu. Nah, selanjutnya Bu. Nah, menurut Ibu kan tadi Ibu udah bilang kunci love life itu kebahagiaan Ibu nih. Iya. Tapi ada beberapa orang yang
nggak bisa menerima keadaan dirinya dari masa lalunya, belum berdamai. Oke. Ada nggak Ibu saran untuk Velas yang masih merasa seperti itu? Oke, ya betul sekali. Kalau dibilang masa lalu kayaknya emang susah Berat ya, Bu, ya, Nah, berat ya. agak berat. Banyak sekali memang, bahkan ibu sendiri pun kadang masih belum memisahkan, belum melupakan masa lalu gitu ya. Karena itu adalah bagian dari memori kita gitu, nggak bisa dipungkiri masa lalu itu adalah bagian dari diri kita. Nah, ada yang namanya inner child ya. Oh, iya. Masa lalu itu ada inner child. Mereka kenapa kita belum bisa menerima diri kita secara utuh gitu ya? Karena ada yang namanya inner child. Inner child itu ibaratnya kayak bayangan-bayangan kita di masa lalu ya. Kenapa menjadikan diri kita itu kita menjadi pribadi yang misalnya penakut, atau kita nggak percaya diri, atau kita dulu pernah dihianati atau pernah merasa ditinggalkan di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam apapun itu, di dalam relationship kita gitu ya. Itu kenangan-kenangan masa lalu itu yang begitu menyakitkan gitu ya. Membuat trauma ya, Bu. Membuat trauma, dan itu memang itu bisa mempengaruhi kepribadian kita gitu. Nah, itulah kuncinya. Bagaimana ketika kita belum bisa melupakan masa lalu, itu kuncinya cuma satu, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Iya, karena kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, kita belum bisa memaafkan apa yang terjadi di dalam hidup kita gitu. Nah, makanya kuncinya dalam kita memaafkan diri kita sendiri itu adalah dan kita mencintai diri kita ya. Ketika hal-hal buruk itu terjadi gitu ya, terjadi di dalam hidup kita masih bisa menjalani itu, dan kita masih bisa istilahnya survive sampai sekarang gitu ya. Nah, itu adalah penerimaan diri kita secara utuh gitu. Jadi makanya berdamai dengan sendiri itu memaafkan apa-apa yang lalu yang begitu menyakitkan untuk diri kita, itu adalah cara untuk kita supaya bisa Bangkit ya, Bu? bangkit dan melupakan kayak masa lalu yang kurang baik gitu. Jadi kan masa lalu kekuatan kita untuk lebih bangkit lagi ya, Iya Bu? betul, karena ya kalau nggak ada masa lalu juga Nggak ada kita masa nggak akan sekarang bisa ya? Iya, sekuat nggak ini. ada kita yang sekarang ini. Nggak ada yang Yes. kita sekarang ini, yang bisa jadi dari masa lalu itu Kita Membentuk belajar. diri kita yang betul sekarang ya, Bu? membentuk diri kita sekarang yang lebih tahan Banting. tahan banting, pantang menyerah, lebih semangat lagi, lebih mewarnai lebih memandang kehidupan itu dengan berbagai perspektif. Nah gitu nih Velas. Terus nih Bu, ada nggak sih Bu sepatah dua kata untuk remaja di dunia, terutama murid Swabel yang sedang membangun relationship dengan siapapun itu, maupun keluarga, orang tua, teman, pasangan, dan sebagainya? Oke. Setiap kita itu pasti berinteraksi dengan orang lain ya, rasanya kita pasti punya relationship dengan orang lain. Itu namanya konsep interaksi kalau di dalam sosiologi. Ya, betul. Nah, interaksi ini pasti kita lalui di dalam fase setiap kehidupan kita gitu ya. Karena kalau nggak berinteraksi ya gimana kita mau Hidup ya, Bu? membangun Manusia, hubungan. kalau gitu. Betul. Sosial ya, Bu? Betul, kita makhluk sosial. Nah, di dalam interaksi ini pasti akan ada gejolaknya gitu ya. Nggak semuanya itu relationship kita itu atau interaksi kita tuh berjalan dengan mulus gitu. Pasti akan ada kayak rintangan-rintangan, kerikil-kerikilnya itu ada gitu ya. Bahkan di dalam keluarga, di dalam pertemanan, dengan guru pun kadang ada pertentangan kecil gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk membangun suatu relationship yang good Sehat, gitu ya, yang sehat itu adalah bagaimana kita membangun relationship itu dengan Diri kita sendiri dulu. ya, kuncinya ada komunikasi juga. Betul, dari diri kita juga dulu. Pertama, bagaimana kita udah tulus belum interaksi dengan orang lain, atau kita udah tulus belum dengan orang lain. Lalu bagaimana komunikasi kita dengan orang lain itu, apakah sudah bagus atau belum, kayak gitu. Terus juga apalagi ya, bagaimana tadi kita udah bisa memahami orang lain sejauh apa, kayak gitu. Apakah kita sudah bisa menurunkan ego kita gitu di dalam kita berhubungan, atau dengan teman, dengan pasangan dan lain-lain sebagainya. Apakah kita udah bisa menurunkan ego itu, kayak gitu. Jadi
sesuatu yang tulus dan sesuatu yang dilakukan dengan penuh cinta itu pasti akan menumbuhkan sesuatu yang baik juga, yang sehat kayak gitu, ya, Bu. yang sehat kayak gitu. Tapi kalau menurut aku Bu, dari tips-tips Ibu tadi, kalau kita udah melakukannya tapi orang lain tetap memberikan feedback yang jelek nih, menurut aku itu berarti orangnya, salah kitanya, karena kita betul. udah menjadi apa yang terbaik dari kita, kita udah memberikan yang baik, tapi orangnya masih kayak gitu, berarti ya emang orang itu not for you. Betul, Being setuju. a people pleaser ya kalau kata orang, karena kita nggak bisa memuaskan ekspektasi semua orang gitu. Iya, betul. Karena kebanyakan kita gini loh, ketika kita berhubungan gitu ya, melakukan relationship dengan orang lain, ya kita selalu Di-expect. Iya, kita selalu berada pada ekspektasi orang lain, gitu. Sehingga ketika ekspektasi itu nggak sesuai, nggak bisa dijalankan gitu ya, akan ada kekecewaan. Nah, kekecewaan itulah yang yang sering menjadi Kesedihan buat kita ya gitu. betul, kesedihan untuk kita juga, dan menjadi hubungan kita itu nggak baik. Makanya ya udah jalanin aja gitu ya. Kita pun juga nggak bisa mengiyakan semua permintaan orang lain. Kita juga manusia gitu. Nggak bisa mengabulkan semua orang. Jadi ketika kita ya misalnya teman kamu minta apa gitu ya, tapi pada saat itu kamu juga ada kepentingan yang lebih ada penting kepentingan ya, Bu? sendiri gitu ya. Ya kamu nggak usah mengiyakan apa yang nggak usah memaksakan, bilang dengan baik-baik kalau kita juga punya ada hal yang mendesak juga untuk kita lakukan. Gitu, bukan berarti egois gitu ya. Karena apa? Ya karena kita juga bisa perlu mendengar diri kita. Kayak gitu. Bener banget nih Velas. Keren banget sih Bu. Terus dari Telonim nih Bu, ada yang menyampaikan pesan juga kayak gini. Kita bahas insecure, kata insecure udah nggak asing lagi di telinga kita, entah itu secara fisik maupun materi. Zaman sekarang tuh kebanyakan insecure-nya pada fisik, cuman karena omongan orang lain, kayak yang tadi kita bahas ya Bu. Kayak ih kok gendut sih, banyak jerawatnya, badan kok kurus gitu, itu badan atau papan tulis, itu banget gitu kan. Tapi nih omongan orang lain terkadang bikin kita sakit hati, tapi jangan sampai bikin kita stres. Insecure boleh, tapi ala kadarnya aja, nggak boleh berlebihan. Omongan mereka kita jadiin angin lalu. Susah, gak apa-apa, pelan-pelan aja, karena dunia ini nggak ada yang instan nih. Yes, betul. Terus dia juga ngomong, hey kalian nih ya para cewek dengerin nih, jangan suka insecure ya, cantik itu relatif. Kalian juga kalau senyum tuh manis banget, gak usah insecure tentang fisik. Fisik tuh masih bisa diubah, tetapi mindset rada sulit untuk diubah kecuali kalau benar-benar pengen ubah mindset kalian. Dunia kalian bakal berjalan tenang kalau kalian bisa kontrol hidup menjadi balance. Terus buat cowok juga dia ada sampaikan pesan, dengerin, jangan ngerasa insecure karena ngeliat hal yang klise. Ibaratkan sebuah kotak kado, kita hanya melihat luarnya aja, padahal kita nggak tahu isinya itu bagus atau tidak. Tunjukin kalau kalian bisa lebih unggul dari dia. Hey, you can do it. Kalian tuh harus lebih pede sama diri kalian sendiri. Ini saatnya untuk melangkah. Coba deh keluar dari zona nyaman kalian. Gak usah jadi sad boy, cewek masih banyak di luar sana. Terus yang terakhir, jangan lupa untuk makan ya walaupun lagi sibuk. Kesehatan itu nomor 1. Jangan keseringan minum kopi, nggak baik juga. Nggak usah nangis-nangis atau overthinking tengah malam, nanti jadi mata panda loh. Emang mau mata panda? Terus di akhir dengan kisah cinta, skip dulu, fokus ke pendidikan. Wah, itu siapa ini? Ini siapa ini? From L. Ini keren panjang sih. Lailatul Qadar kali ya ini. Tapi ini bagus banget. Ibu setuju banget sih. Kadang kita hidup itu manusiawi ya, manusiawi, terutama secara fisik gitu ya, terutama dengan kekurangan kita itu manusiawi sih. Kita ada satu titik Pak, ada satu titik di mana kita merasa kok gini ya, kok gue gini ya, kok kayaknya cuma gue doang yang kayak gini, kok yang orang lain tuh enggak, kok misalkan kok gue berbeda iya, gitu. kok gue berbeda sama yang lain, kok nasib orang tuh bagus-bagus banget, kok gue berada di dalam istilahnya keluarga yang seperti ini, kok gue punya teman yang kayak gini. Nah itu maksudnya, mau sampai kapan kita membandingkan padahal kita sama orang lain? Padahal setiap orang tuh punya waktunya sendiri ya. Mungkin aja karena kita berada di kondisi yang seperti itu membuat kita di masa depan tuh yang lebih baik lagi. Betul. Makanya ketika kita merasa insecure, balik lagi sih ada konsep bersyukur. Ya, betul, benar tadi yang dibilang.
kuncinya adalah apa? Bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, bersyukur kita dikelilingi dengan orang-orang baik, bersyukur kita punya teman yang masih mau mendengarkan cerita kita, bersyukur kita misalnya masih punya guru-guru yang care sama kita, bersyukur kita masih punya keluarga yang misalnya harmonis gitu, yang masih mau mencari tahu kabar kita. Itu adalah kunci rasa syukur. Karena kalau selalu kita membandingkan, kok gue gini, orang lain gini, kok gini, nggak akan habis ya. gitu. Betul. Jangan takut untuk berbeda ya, betul. Bu. Semua orang itu punya jalannya masing-masing. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu, dan itu nggak bisa disamain gitu ya. Si A mungkin kelebihannya cantik gitu ya, tapi pasti akan ada sisi-sisi buruk dari si A ini yang nggak bisa, yang belum tentu si B juga seburuk dari pas si A kayak gitu. Jadi akan ada selalu sisi-sisi baik dan buruk dalam diri seorang gitu. Jadi jangan membandingkan gitu. Dan yang satu lagi yang tadi Ibu bilang bahwa ya kita harus tingkatkan value kita gitu. Kita harus berusaha. Misal kayak kok kayaknya orang lain pintar-pintar ya, kok kayaknya saya nggak sepintar mereka gitu. Nah itu kan hal-hal yang bisa diubah gitu ya kan. Nah hal-hal yang bisa diubah itu apa ya, kalian tingkatin gitu ya, belajar ya. Kalian gitu, kalian buat jaringan yang luas gitu ya, kalian organisasi, kalian punya lingkup pertemanan yang luas gitu ya, sehingga kalian menjadi orang yang supel gitu, artinya sama orang tuh nggak yang jutek, nggak yang bodoh amat gitu, kalian care sama orang gitu. Nah itu bisa membentuk value kalian sih kayak gitu. Jangan hanya merasa kurang dan jangan hanya protes gitu, tapi berusaha lah untuk ngejar itu ya. Betul. Dan coba sibukkan diri, menyibukkan diri dengan hal-hal positif yang kalian bisa. Contohnya masuk OSIS. Masuk OSIS. MPK OSIS sudah paling the best sih kalau di SMA 12. 112 lah. Oke, mungkin itu tadi udah sebagai closing dari Motivation Day kita hari ini kali ya, Bu. Iya, oke. Nah itu kan tadi pandangan dari Bu Iza mengenai love life di anak zaman sekarang, di remaja kayak kita ini. Nah dari Bu Iza sekarang ada closing statement nggak untuk Motivation Day kita di tahun 2023 ini? Oke, ya tema hari ini cukup menarik ya, kita udah berbincang-bincang dari tadi ya kan. Gak kerasa ya Bu? Gak kerasa, bener banget. Nah paling ya closing terakhir dari Ibu adalah sebelum kita mencintai kehidupan kita gitu ya, terlebih dahulu adalah bagaimana kita harus mencintai siapa yang menjadi pemilik dari kehidupan kita, sang pencipta, betul. Karena bagaimana kita mencintai kehidupan kita sebelum kita mencintai sang pemilik dari kehidupan ini, itu rasanya nggak adil ya. Karena apa? Karena itu adalah sebagai bentuk syukur kita. Ketika kita mencintai Tuhan kita, itu menjadi hal yang baik untuk kita menghargai setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kata Pak Ridwan Kamil adalah gini, cintailah kehidupan kita maka kehidupan akan balik lebih mencintai kamu. Keren banget nih. Ya, terima kasih kepada Ibu Iza udah menemani kita kali ini. Semoga bermanfaat perbincangan. Pastinya dong bermanfaat bagi kita. Terima kasih banyak Bu Iza atas pandangan-pandangan dan sharing-sharingnya kepada kita nih. Nah, semoga untuk Velas bisa mengambil sisi-sisi positif dari bincang-bincang kita hari ini ya. Dan membuang semua yang negatif. Nah, untuk Velas yang ingin melihat keseruan dari SMA 112 lainnya, bisa banget follow kita di IG @mpkosis 112, TikTok kita @swabeltv, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita ini di Swabel TV. Dan saya Yedija. Saya Nirwana. Saya Bu Iza. Thank you for watching Velas. See you next time. Bye.